Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwan wa akhwati fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah ringan namun syarat ilmu. Kisah ini adalah dialog antara dua siswaman satu Padang Pariaman, Andika dan Faiza. Di suatu pagi yang cerah, mereka terlibat percakapan menarik tentang sebuah metode penafsiran Al-Quran yang sebelumnya telah diajarkan oleh Ustadz di kelas mereka. Mari kita ikuti bersama percakapan mereka. Semoga dari obrolan ini kita tidak hanya terhibur tetapi juga mendapatkan hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Assalamualaikum Faiza. Waalaikumsalam Andika. Wah, bawa buku tebal banget. Lagi sibuk belajar apa nih? Ini aku lagi belajar tentang tafsir maudhu'i. Seru banget loh. Tafsir maudhu'i? Aku sering dengar istilah itu tapi belum ngerti detailnya. Bisa jelasin nggak? Oh bisa Faiza. Buat kamu apa sih yang enggak? Jadi Faiza, tafsir maudhu'i itu metode menafsirkan Al-Quran berdasarkan satu tema tertentu. Semua ayat yang membahas tema itu dikumpulkan dari seluruh surah, lalu dipelajari secara mendalam. Jadi misalnya kalau temanya keadilan, berarti kita cari semua ayat yang ngomongin soal keadilan. Betul. Terus kita pelajari konteks turunnya ayat, makna bahasanya, dan kaitannya satu sama lain. Jadi, hasilnya kita dapat gambaran utuh tentang pandangan Al-Quran soal keadilan. Metode ini udah ada dari dulu atau baru-baru ini aja? Awalnya para ulama klasik sudah sering membahas ayat-ayat berdasarkan tema. Tapi istilah tafsir maudhu'i mulai populer di era modern. Tokoh pentingnya seperti Amin Al-Khuli dan Abdul Hayy Al-Farmawi. Mereka mengembangkan metode ini supaya pesan Al-Quran bisa lebih relevan dengan masalah zaman sekarang. Berarti ini kayak jembatan antara pemahaman klasik dan kebutuhan modern ya? Tepat. Misalnya di zaman sekarang kita punya masalah lingkungan, teknologi, dan konflik sosial. Dengan tafsir maudhu'i, kita bisa tahu apa panduan Al-Quran untuk menghadapinya. Kalau kita mau bikin tafsir tematik sendiri, tahapnya gimana? Pertama, tentukan tema. Kedua, kumpulkan semua ayat yang relevan. Ketiga, pelajari asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Keempat, analisis hubungan antar ayat. Terakhir, buat kesimpulan yang jelas dan utuh. Kalau cuma ambil satu ayat, lalu langsung simpulkan, itu bisa salah tafsir ya? Betul, karena ayat-ayat itu saling melengkapi, jadi kita harus lihat keseluruhan. Terus, kelebihannya apa? Banyak. Pertama, pemahaman kita jadi menyeluruh. Kedua, metode ini relevan untuk masalah modern. Ketiga, bisa menghubungkan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Misalnya, tema air dalam Al-Quran bukan cuma soal wudu, tapi juga membahas siklus hujan, fungsi air bagi makhluk hidup, bahkan konsep keseimbangan alam. Wah, jadi bisa nyambung ke sains juga? Pastinya, Al-Quran itu penuh ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tentang fenomena alam yang bisa dikaji dengan sains. Coba kasih contoh yang lain. Misalnya, tema persaudaraan. Ada surah Al-Hujurat yang mengajarkan jangan saling merendahkan, surah Al-Baqarah yang memerintahkan saling menolong, dan surah Al-Ma'idah yang mendorong kerjasama dalam kebaikan. Kalau tema lingkungan? Al-Baqarah ayat 11 melarang membuat kerusakan di bumi. Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan manusia sebagai khalifah. Dan Ar-Rahman ayat 7 dan 8 bicara tentang keseimbangan alam. Dari sini kita paham bahwa menjaga lingkungan itu bagian dari ibadah. Wah, ternyata tafsir maudhu'i ini bermanfaat banget. Nggak cuma untuk ustadz, tapi semua orang bisa belajar. Betul, dengan metode ini kita nggak cuma baca ayat, tapi menggali maknanya dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Berarti mempelajari Al-Quran itu ibadah sekaligus bekal untuk hidup di dunia dan akhirat. Amin. Semoga kita selalu mendapat cahaya dari setiap ayat yang kita pelajari. Masya Allah, Andika, kamu hebat sekali bisa mengajarkan tentang tafsir maudhu'i kepadaku. Alhamdulillah, itu karena izin Allah Faizar. Dan juga aku ketika belajar dengan Ustadz Husnul selalu fokus memperhatikannya dalam proses belajar. Dan juga aku sangat jarang tertidur di kelas Faiza. Masya Allah, semoga guru-guru kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah sepanjang hidupnya ya Andika. Amin, Allahumma amin. Kalau gitu kita sama-sama ke kelas yuk Faiza, sebelum Ustadz Husnul masuk kelas.
Iya, Andika. Kamu duluan saja. Aku mau sholat duha dulu. Oh gitu, nggak apa-apa Faiza. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.